Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Homsin dan tentunya ini adalah Saji TV. Sebenarnya gue tuh selalu nggak suka kalau harus bawain berita-berita yang sifatnya tuh sedih, kriminalitas, kejahatan, apalagi yang kalau kejadiannya tuh masih baru banget dan ada di Indonesia. Aku akan lebih merasa sedikit nyaman, ya sebenarnya juga nggak nyaman juga sih. Aku kan orangnya itu basically itu aku tuh orang itu happy, orang itu atraktif, aku tuh orangnya tuh humoris gitu ya, rame, seru. Kalau harus bawain berita-berita gini tuh aku tuh agak-agak kurang suka. Mendingan gue tuh ngebahas kayak Betty LaVea lah, mau ngebahas apalah, segala konspirasi kartun Doraemon lah atau apa, itu tuh lebih gue gitu. Tapi kalau yang kayak gini-gini tuh sebenarnya nggak gue. Tapi kalau misalkan aku nggak bawa ini nih, sebenarnya aku juga merasa harus memberikan sebuah informasi yang kemudian harus kita ambil bersama, kita belajar dari kejadian ini supaya kita lebih waspada gitu aja. Setelah kemarin kan aku sempat bawain sebuah kasus yang kejadian di Jakarta Timur ya, yang ada seorang pemuka agama kemudian dia melakukan suatu tindak penghilangan nyawa terhadap temannya sendiri dan itu adalah perempuan. Itu juga membuat aku sangat kaget, miris kok bisa sampai kayak gitu. Dan sekarang ini sebenarnya ini kasus tuh masih duluan ini daripada yang kemarin sebenarnya, karena temanku ngasih informasinya waktu itu, kak ini ada yang lagi viral nih, ini ada yang lagi heboh diomongin orang di sosmed nih. Tapi waktu itu masih berupa video rekaman CCTV di mana di situ ada seorang gadis yang konon katanya itu pulang ngaji, tapi masih simpang siur di situ pulang ngajinya itu abis subuh atau abis maghrib atau apa. Jadi aku tunggu dulu. Sebenarnya juga ada videonya sih, kalau aku mau download bisa-bisa aja. Tapi aku nggak akan insert videonya, aku nggak akan insert di sini karena kan kaitannya sama kesensitifan YouTube sama channel ini ya. Karena ada beberapa video aku yang udah berbulan-bulan aman dengan lambang dolar hijau tiba-tiba menjadi kuning gitu kan. Jadi aku lebih memilih untuk aku insert foto-fotonya aja. Jadi ini adalah sebuah kejadian yang terjadinya itu pada tanggal 19 Oktober 2022 kemarin. Jadi baru beberapa hari yang lalu, semingguan yang lalu lah. Ya, belum seminggu yang lalu. Dan kejadiannya itu ada di Ciberem, Cimahi, Jawa Barat. Kalau di rekaman CCTV-nya di situ menampakkan ada dua orang gadis dengan memakai hijab. Kemudian dia berjalan di sebuah gang, yang satunya belok ke kanan, yang satunya lurus. Kemudian setelah itu nggak seberapa lama ada seorang pria yang ya karena itu CCTV-nya jauh dan juga nggak begitu terang kualitas CCTV-nya, nggak bisa dikenali itu tuh siapa mukanya, terus habis gitu juga umurnya kira-kira berapa. Tapi ternyata setelah aku tunggu beberapa hari updatean dari kasus atau peristiwa ini, ternyata aku bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak daripada itu. Semoga kita bisa belajar bersama ya dari kasus ini. Kalau kasus-kasus baru gini tuh kan artinya ini ada sebuah gejala yang sedang terjadi di masyarakat kita ya gengs ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah kasus penghilangan nyawa yang kejadiannya itu udah tahun 1970, 1980, itu mungkin udah nggak relate sama zamannya. Mungkin segala macam motifnya juga udah nggak relate lagi. Tetapi kalau yang masih baru-baru gini kan artinya ini ada gejala di mana mungkin di sekeliling kita tuh ada orang yang memiliki kondisi kejiwaan yang sama dengan si pelaku ini hari ini. Gitu loh. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi. Makanya aku bilang agak miris, agak serem, agak sedih banget malah gitu loh. Karena di sini korbannya ini berinisial PS, seorang siswi sekolah dasar berusia 12 tahun, pulang ngaji selepas maghrib. Jadi antara maghrib dan isya dia pulang ngaji berdua sama temennya yang perempuan juga. Temennya belok ke kanan, dia lurus untuk pulang ke rumahnya. Jadi pulang dari masjid nih ceritanya. Tiba-tiba ada pria yang nyusul dia ke arah lurus nih. Nggak tahu kenapa dia milihnya kok si target atau si korban ini yang berinisial PS ini. Dan saat ditanya sama polisi setelah ditangkap nih, dia tuh bilang dia tuh mau merebut handphone. Tapi karena dia nggak berhasil merebut, entah si PS ini nggak punya handphone atau nggak bawa handphone atau memang berusaha untuk mempertahankan handphonenya dia, akhirnya dia pun memutuskan untuk menusuk si PS. Habis itu dia kabur kan. Ada yang mengatakan dia di tempat lain juga sudah sering kali merampas-rampas atau menjambret-jambret handphone kayak gini sih. Esokan harinya di tanggal 20 Oktober 2022, polisi menetapkan si pelaku ini sebagai DPO. Dan kemudian tanggal 23 Oktober kemarin,
akhirnya alhamdulillahnya berhasil diamankan oleh bapak polisi di wilayah Cimahi, Jawa Barat. Dia sempat bersembunyi di sebuah kamar kos di kawasan Sukasari, Bandung, dan berdasarkan informasi dari warga, akhirnya polisi pun dapat menyergap, menangkap, kemudian mengamankan si pelaku ini yang bernama Afrizal Nugraha Gumilar atau biasa dipanggil dengan Ical. Nah, mirisnya di sini adalah pelakunya pun masih berusia 22 tahun, yang saat dimintai keterangan, dia menyatakan bahwa saat kejadian itu dia sedang dalam kondisi mabuk. Tetapi kalau aku lihat dari CCTV-nya, dia itu cara jalannya nggak kayak orang mabuk, gengs. Cara jalannya kayak orang biasa aja, kayak sehat-sehat aja. Dia naik motor ke situ, tapi juga nggak tahu juga ya kalau misalkan orang udah biasa minum minuman keras, apakah bisa dengan minum banyak dalam kondisi yang setengah mabuk atau mabuk berat itu bisa mengendarai motor dan bisa berjalan dengan tanpa sempoyongan gitu. Aku juga nggak ngerti karena aku nggak pernah juga kan. Apalah itu, pokoknya dari peristiwa ini aku berharap sih kita semua harus lebih waspada kalau misalkan ada di sekeliling kita tuh ada gejala bahwa mungkin ada pemuda-pemuda yang suka dengan minum-minuman yang nggak seharusnya diminum, paham ya? Itu kita juga harus waspada sih, karena hal-hal seperti ini juga bisa saja terjadi pada kita, pada keluarga kita, pada anak-anak kita, pada keponakan-keponakan kita, karena kan kita juga nggak pernah tahu kan. Sekali lagi di sini aku tekankan bahwa kalau peristiwanya masih baru dan peristiwanya itu ada di Indonesia ini, aku tuh nggak suka gitu loh. Karena gejala seperti ini pasti banyak yang lain yang belum ketahuan aja gitu kalau menurut aku. Yang semoga sih nggak ada, tapi kayaknya kok kemungkinannya kecil banget kalau nggak ada ya. Ini buktinya Bandung deket gitu loh, dari Jakarta deket, dari manapun bisa aja terjadi di Surabaya di mana. Jadi kita harus waspada. Yes, ada baiknya kita mengadakan pendekatan kali ya kalau sama mereka-mereka, kalau ada kayak pemuda-pemuda yang sukanya bergerombol, ya kita di sini nggak mau suuzon juga kan, kadang suka mereka juga cuman main game doang kan, sekarang lagi musim kayak gitu kan. Tetapi mungkin ya untuk anak-anak kita, apalagi perempuan, ya laki-laki juga, kalau misalkan harus berjalan ya jangan cuman sendiri, itu bahaya banget, atau bila perlu ya beberapa orang lah, supaya kalau terjadi gini-gini kan banyak yang nolong. Karena si korban ini, PS, itu ditemukan itu sekitar pukul 6:30 malam, jadi beberapa saat setelah peristiwanya itu langsung ditemukan, hanya dengan jarak 150 meter dari tempat kejadian penusukannya itu. Jadi dia sempat berjalan dengan sempoyongan gitu, kemudian ditemukan meninggalnya tuh di situ. Oke Darlah, saya pikir kita harus berhati-hati. Sekali lagi saya tekankan di sini, video ini saya buat untuk mengajak kalian untuk lebih berhati-hati lagi, lebih waspada lagi, dan lebih mengamati sekitar kita. Apakah ada kemungkinan gejala-gejala seperti ini yang mungkin saja bisa menimpa orang-orang yang kita sayangi atau bahkan diri kita sendiri. Oke Darlah, thank you banget atas perhatiannya. Dan semoga kasus ini bisa terselesaikan dengan baik, karena kalau nggak salah, ancaman hukuman untuk Ical ini 20 tahun penjara. Banyak sih yang bilang kurang sih, tapi ya kita lihat nantilah. 22 tahun harus mengorbankan masa depannya dan menghabiskan hari-harinya di dalam penjara yang seharusnya 22 tahun sampai ke 30 itu menjadi usia yang sangat-sangat produktif untuk bisa menggapai apapun yang dia cita-citakan. Kita nggak pernah tahu apa dibalik itu semua, apa latar belakang keluarganya, apa latar belakang kehidupannya dia, apa yang pernah menimpa dia, kita juga nggak pernah tahu, tapi bagaimanapun juga peristiwa kejahatan kriminal seperti ini tidak bisa dibenarkan. Oke Darlah, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin viral. Bye.